Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu para sahabat layar ireng di channel atau playlist penelusuran pusaka ya. Kali ini kami akan mereview sebuah pusaka unik, pusaka antik yang kami temukan di Sungai Sengkarang, atau kalau masyarakat Pekalongan tahu jembatan Kletak ya, atau bendungan Kletak ini. Dua kali kami temukan pusaka Om Yang di Sungai Kletak atau Sungai Sengkarang. Nah, entah apa kaitannya, kenapa bisa ada jenis itu ya. Yang jelas memang jenis Om Yang ini atau putut ini tidak terlalu tua, karena konon dibabar oleh Empu Supo di akhir Majapahit. Tapi ada yang mempercayai pula bahwa dibabar oleh Empu Supo Anom. Nah, Empu Supo Anom ini atau bisa disebut Tundung Madiun itu juga hidup pada masa era Kerajaan Pajang, jadi belum terlalu tua. Nah, yang kami temukan uniknya adalah Om Yang tadi berluk 3 ya, jadi jangkung 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi berjenis jangkung. Kemudian ada putut kembarnya ya. Nah, kemudian ada bilah ini berlubang dan disengaja. Jadi bilah ini berlubang dan disengaja. Jadi jenis ini adalah jenis klewer. Dan kami lebih yakin lagi ketika bentuk pesinya adalah bentuk kepala kelamin laki-laki dan pesinya berlubang. Hanya sayang karena mungkin lama terpendam ya, gonjonennya ini sedikit retak. Jadi ini agak kendor, saudara. Kendornya bukan karena pasangan baru ya, tapi karena tadi ini retak. Jadi jepitannya akhirnya sudah ya. Dan ketika kami bersihkan pusaka ini, khas ya, pusaka khas Om Yang itu terlihat besinya kurang matang. Jadi ketika bersih ini besinya kehijauan dan nampak seperti bukan besi tua atau besi istilah sepuh. Itulah ciri khas garap daripada keris Om Yang. Nah, umumnya keris Om Yang yang berukuran kecil ya, berukuran kecil atau bisa dikatakan jenis patrem, biasanya panditonya atau pututnya ini hanya di sebelah sini, di depan sini. Tapi ini ternyata putut kembar ya. Putut kembar ini biasa disebut sebagai pusaka Om Yang Jimbe. Nah, ada beberapa macam jenis putut yang terdapat di keris Om Yang Jimbe. Yang pertama adalah jenis putut yang mirip dengan kayak anak kecil atau tuyul yang sedang jongkok ya. Jadi saling menghadap kiri kanan ya. Kemudian posisinya adalah jongkok dan bentuknya seperti anak kecil. Kemudian yang kedua adalah bentuk pandito. Jadi seperti pendeta yang bersemedi. Nah, inilah putut itu dikatakan sebagai pendito atau santri atau cantrik ya, atau cantrik yang sedang menjaga sesuatu yang berharga. Nah, ada lagi yang bentuk ketiga yang cukup langka sekali, yaitu bentuknya kera. Jadi disebut kera nada ya. Ini pututnya ini berbentuk mirip sekali dengan hewan kera. Ini yang jarang ditemui. Nah, inilah yang kami temui, pusaka klewer berluk 3 atau luk jangkung. Jadi saya bisa katakan ini Om Yang klewer Om Yang Jimbe jangkung ya. Dan begitu sempat
saya posting setelah kita bersihkan ya. Ini walaupun pernah dikasih minyak perawatan tapi tetap besinya kelihatan kayak besi muda. Ini ciri khas daripada keris-keris Om Yang ya. Garapnya kayak besi kurang matang, padahal yang pernah kami temukan yang hampir mendekati ukuran keris corok atau keris besar itu setelah kami angkat dari air ya, bentuk besinya memang diliputi seperti kecoklatan seperti karat, tapi ketika kita rendam dengan air kelapa ya selama 1 hari 1 malam, ternyata coklat itu hanya di permukaan dan tidak kena sedikit pun terhadap logamnya. Jadi logamnya keras sekali ya. Kemudian setelah kita bersihkan, besi itu tidak kunjung mutih, istilahnya kalau dalam pembersihan keris kan dikenal istilah mutih ke keris. Ini tidak kunjung putih, hanya kehitaman, semu kehitaman. Itu sampai kami gosok dengan dengan limau atau jeruk nipis berulang kali dan sampai habis banyak ya. Kemudian kita gunakan buah pace juga, tapi tetap saja susah sekali untuk memutihkan. Akhirnya tim kami nyerah ya, hanya sekedar berwarna agak kecerahan sudahlah cukup, karena memang kami tidak berniat untuk mewarangi. Kami termasuk aliran isoteri atau yang memanfaatkan tuah. Jadi bagi anggapan kami ketika keris itu diwarangi, keindahannya akan bertambah ya. Dia akan lebih tahan terhadap karat, kemudian pamornya akan nampak sekali ya, guratan-guratan pamornya indah sekali. Tetapi biasanya secara isoteri atau secara isinya dia ada semacam kayak ngeblok ya, jadi kurang tajam untuk penggunaan isinya. Maka dari itu pusaka-pusaka Geman tim layar ireng tidak pernah diwarangi, tetapi hanya dijamas dengan air kelapa, jeruk limau dan yang lainnya, tetapi tidak pada sampai tahapan pewarangan, karena yang kami perlukan adalah isoterinya. Jadi jangan kaget seandainya memang menemukan pusaka dari kami atau memahari pusaka dari kami, kemudian pusaka tersebut ternyata polos, tidak berwarangan. Nah, alhamdulillah pusaka ini pun sudah terbooking, terpesan oleh teman kita, sahabat kita yang kebetulan memang bertempat tinggal di Malaysia dan bekerja di sana, tetapi asli kota Trenggalek, Jawa Timur. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Kenapa kami cepat-cepat review, karena sebentar lagi ini sudah tidak di tangan tim layar ireng lagi ya. Jadi terima kasih atas kepercayaan silaturahmi selama ini, berkenan memahari pusaka-pusaka koleksi kami, dan semoga di tangan saudara jauh lebih berguna ya, dan jauh mempererat tali persaudaraan antar kita penggemar pusaka Nusantara. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.